Kamu pernah ngerasain nyeri yang seperti ditusuk-tusuk di punggung bawah? Atau rasa panas menjalar dari pinggang ke kaki, bikin duduk pun terasa menyiksa? Banyak orang berpikir itu cuma pegal biasa, tapi ternyata bisa jadi itu adalah tanda saraf terjepit di tulang belakang. Kondisi ini sering datang diam-diam, mulai dari rasa kaku di punggung, lalu berubah jadi nyeri yang bikin susah bergerak. Biasanya, masalah ini muncul karena tekanan berlebih di tulang belakang. Bisa karena duduk terlalu lama, postur tubuh yang salah, mengangkat beban berat tanpa teknik yang benar, atau karena usia yang mulai menua. Tapi sekarang, bahkan banyak orang di usia muda, umur 25-30 tahun, yang sudah mengalami gejala ini karena gaya hidup modern yang terlalu sering duduk di depan laptop atau main ponsel dengan posisi membungkuk. Coba bayangkan tubuh kamu seperti kabel listrik. Kalau kabel itu ketarik atau terjepit di satu titik, aliran listriknya bakal terganggu. Nah, saraf kita pun begitu. Saat saraf di tulang belakang tertekan, sinyal ke otot, kulit, bahkan organ dalam bisa terganggu. Makanya banyak yang mengeluh bukan cuma sakit di punggung, tapi juga kesemutan di kaki, mati rasa, atau bahkan kehilangan keseimbangan. Saya pernah ngobrol dengan seorang tukang kayu, usianya sekitar 45 tahun. Dia bilang awalnya cuma pegal-pegal kecil, tapi lama-lama rasa nyeri di punggungnya makin parah, sampai-sampai kakinya terasa berat seperti disetrum. Setelah diperiksa, ternyata ada saraf di tulang belakang bagian bawahnya yang terjepit karena sering mengangkat beban berat tanpa istirahat cukup. Kalau kamu sekarang ngerasa gejala seperti itu, jangan tunggu sampai parah. Karena saraf itu butuh waktu lama untuk pulih kalau dibiarkan terlalu lama tertekan. Tapi kabar baiknya, selain fisioterapi dan perawatan medis, ada juga ramuan herbal alami yang bisa bantu mengurangi peradangan dan memperbaiki jaringan saraf yang rusak. Dan menariknya, beberapa ramuan ini jarang orang tahu. Ramuan pertama berasal dari daun tempuyung liar. Banyak orang mengira tanaman ini cuma gulma di pinggir jalan, padahal daunnya mengandung senyawa anti-inflamasi alami yang bisa membantu mengurangi pembengkakan di area saraf. Caranya sederhana. Rebus 5 lembar daun tempuyung segar dalam 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, minum 2 kali sehari setelah makan. Rasanya agak pahit, tapi efeknya terasa ringan di tubuh. Ramuan kedua datang dari akar lempuyang gajah. Ramuan tradisional ini digunakan di beberapa daerah di Jawa untuk melancarkan aliran darah dan menenangkan saraf. Parut sedikit akar lempuyang, lalu seduh dengan air hangat dan madu. Minum secara rutin selama seminggu, dan banyak orang merasakan tubuhnya lebih ringan dan rasa nyeri mulai berkurang perlahan. Dan ramuan ketiga mungkin paling unik, kulit batang waru muda. Tidak banyak orang tahu kalau kulit batang waru yang direbus memiliki efek analgesik alami. Rebus potongan kecil kulit batang waru dengan 2 gelas air sampai tersisa setengahnya. Air rebusannya hangat dan lembut di tenggorokan, tapi di dalam tubuh, dia bekerja menenangkan saraf yang tegang dan membantu memperbaiki jaringan. Namun tentu saja, semua ramuan ini harus disertai dengan kebiasaan hidup yang lebih baik. Jaga postur tubuh saat duduk, jangan menunduk terlalu lama di depan layar, dan biasakan bangun setiap 30 menit untuk meregangkan otot. Karena meskipun herbal bisa membantu, tanpa perubahan gaya hidup, hasilnya tidak akan maksimal. Ada satu hal yang banyak orang lupa. Saraf kita sangat peka terhadap stres. Jadi kalau kamu sedang tegang, marah, atau cemas berlebihan, itu juga bisa memperburuk nyeri saraf. Luangkan waktu untuk relaksasi, dengarkan musik tenang, atau berdoa sebelum tidur. Tubuh manusia itu luar biasa. Ia bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau kita bantu dengan cara yang benar. Dan alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Kadang jawabannya bukan di obat mahal, tapi di tanaman yang tumbuh di halaman rumah sendiri. Jadi kalau kamu sedang berjuang melawan nyeri di tulang belakang, jangan menyerah. Coba pendekatan alami ini. Campurkan niat baik, ketenangan, dan ramuan sederhana yang sudah diwariskan turun-temurun. Perlahan, tubuhmu akan menemukan keseimbangannya kembali. Dan ingat, setiap langkah penyembuhan dimulai dari kesadaran bahwa tubuhmu berharga. Jaga dia, rawat dia, dan dengarkan apa yang sedang dia coba sampaikan. Disclaimer kecil, ramuan herbal tidak menggantikan pengobatan dokter. Konsultasikan terlebih dahulu sebelum mencoba, terutama jika kamu memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani terapi.